Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Haduna Fatma Sakira dengan NIM 20081050052, mahasiswi Tardis Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di IAIN Syahrul Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian yang berjudul Pengaruh Kondisi Psikologi Siswa di Era New Normal terhadap Pembelajaran Matematika. Dalam presentasi kali ini, saya akan menyampaikan mengenai 3 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan literatur, dan metodologi penelitian. Pertama, mengenai pendahuluan. Dalam pendahuluan ini mencakup mengenai latar belakang, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, dan relevansi penelitian. Latar belakang. Pada akhir tahun 2019, kasus wabah COVID-19 mulai tersebar dari kota Wuhan, Cina. Informasinya pun mulai terdengar ke seluruh dunia dan sangat cepat menyebar ke berbagai negara dan menjadikannya sebagai pandemi global dengan tingkat penyebaran dan penularan yang sangat tinggi. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap setiap aspek kehidupan tanpa terkecuali dalam bidang pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud, serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Pemerintah termasuk Kemendikbud memberikan kebijakan untuk pembelajaran dilakukan secara daring di rumah selama masa pandemi. Namun kenyataannya, pembelajaran matematika secara daring pada masa pandemi masih terbilang kurang efektif. Siswa kesulitan menerima pembelajaran matematika ketika saat tatap muka, apalagi dalam pembelajaran daring. Diperkuat oleh Wirianto dan Siasahan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam pembelajaran daring, guru dan siswa tidak bisa saling memberikan feedback yang cepat. Pemahaman siswa terhadap materi kurang mendalam dan siswa tidak memiliki motivasi tinggi dan cenderung mengalami kegagalan dalam proses belajar. Pada era COVID-19, pembelajaran daring juga membentuk psikologi siswa di mana pendidikan berkaitan erat dengan ilmu psikologi, salah satunya di bidang ilmu matematika. Pembelajaran matematika merupakan salah satu bidang yang sedikit banyaknya mempengaruhi pola pikir individu, seperti bagaimana seorang individu beranggapan bahwa pembelajaran matematika sangat menakutkan atau sangat sulit karena selalu dikaitkan dengan berbagai rumus. Maka dari itu, dalam pembahasan kali ini menduga betapa pentingnya psikologi dalam mengatasi ketakutan atau kesulitan individu terhadap pembelajaran matematika. Dengan adanya beberapa faktor psikologi yang menyebabkan terhambatnya pembelajaran matematika, maka seseorang individu dapat mengatasi ketakutan atau kesulitan dengan mengubah pola pikir yang buruk menjadi baik, seperti merubah anggapan bahwa matematika itu sulit atau menakutkan menjadi matematika itu mudah dan menyenangkan. Dengan begitu, seorang individu dapat berteman dengan matematika tanpa adanya hambatan yang membuat ia enggan untuk mempelajari ilmu matematika. Pada latar belakang ini beranggapan bahwa psikologi ini sangat berpengaruh terhadap pembelajaran matematika. Jika guru mengetahui mengenai kondisi psikologi siswanya, maka guru bisa merancang atau membuat susunan pembelajaran sesuai dengan kondisi siswanya yang saat ini sedang terjadi. Lalu, pernyataan permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan, pembelajaran daring ini juga berdampak terhadap psikologi siswa, dikarenakan psikologi siswa diduga memiliki keterkaitan yang penting dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu, peneliti bermaksud untuk mengetahui indikator psikologi siswa atau keadaan siswa dalam pembelajaran matematika ini di era new normal. Pertanyaan permasalahan. Di sini peneliti memberikan 2 pertanyaan permasalahan, yaitu yang pertama, apakah kondisi fisiologi siswa berpengaruh terhadap pembelajaran matematika? Yang kedua, bagaimana kondisi psikologi siswa dalam pembelajaran matematika di era new normal ini? Lalu, relevansi dan pentingnya penelitian. Sistem pendidikan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 menggunakan pembelajaran dalam jaringan atau biasa yang kita sebut dengan daring, yang mana terjadinya sistem perubahan seperti yang biasa dilakukan.
Dengan adanya perubahan sistem pembelajaran ini, banyak siswa yang memiliki kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru, sehingga saat ini dalam masa new normal pun berdampak juga terhadap kondisi psikologi siswa. Karena itulah sangat penting bagi kita untuk mengetahui mengenai pengaruh atau tidaknya psikologi siswa dalam pembelajaran matematika pada masa new normal kali ini. Lalu, bab 2 mengenai tinjauan literatur. Dalam tinjauan literatur ini ada mengenai tinjauan konseptual dan teori, tinjauan hasil penelitian terdahulu, dan kerangka pikir. Tinjauan konseptual dan teori. COVID-19. COVID-19 adalah virus keluarga besar yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Ada setidaknya 2 jenis virus corona yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan dampak yang berat, yaitu ada MERS dan SARS. Coronavirus disease adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Seorang bisa tertular COVID-19 dari orang lain. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi sedang batuk, bersin, ataupun berbicara. Maka dalam kondisi COVID-19 ini, pemerintah menyarankan untuk selalu menggunakan masker. COVID-19 menjadikan dunia pendidikan melakukan banyak cara dalam memutus rantai penyebaran. Dari pembatasan sosial hingga pembelajaran dari rumah, penyampaian protokol kesehatan bagi sekolah, pembatasan aktivitas di sekolah, bahkan menjadikan banyak agenda sekolah yang tidak terlaksana karena efek dari COVID-19 ini. Lalu indikator psikologi siswa. Dalam indikator psikologi siswa, kita ketahui yaitu ada 4 indikator. Yang pertama emosi, yang kedua keyakinan dan konsep diri, ketiga ada minat, dan yang terakhir ada motivasi. Emosi sendiri merupakan keadaan jiwa seseorang yang dapat mempengaruhi pada proses belajar. Jika seorang guru mampu memahami hal demikian, agar seorang guru mampu dalam memperlakukan pembelajaran yang bijaksana. Pembentukan karakter dan prestasi kepribadian yang ada pada diri seorang guru akan mempengaruhi pada pembelajaran yang dilaksanakan. Keyakinan dan konsep diri merupakan kesadaran seseorang mengenai siapa dirinya atau seberapa mengenal dirinya mengetahui tentang bakat, minat, kemampuan, dan penampilan fisik, dan lainnya juga. Lalu, minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Minat sangat berpengaruh besar dalam mencapai prestasi. Tidak mungkin seseorang yang tidak berminat terhadap sesuatu pelajaran atau pekerjaan dapat menyelesaikan pelajaran tersebut atau pekerjaannya dengan baik. Motivasi dalam psikologi pembelajaran ini bertujuan agar bangkitnya motivasi belajar bagi peserta didik. Psikologi pendidikan ini akan menjadi cara yang dapat dijadikan sebagai awal untuk berpikir, bertindak dalam mengelola pembelajaran. Dengan guru memahami dari kepribadian peserta didik ini, maka akan terciptanya suasana pembelajaran yang efektif dan efisien dalam membangkitkan motivasi belajar peserta didik sebagai pembangun peserta didik ke depannya. Tinjauan hasil penelitian terdahulu. Di sini saya mengangkat 2 hasil penelitian. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Dea Nur Eka Mutiara pada tahun 2021 yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Proses Pembelajaran dan Psikologi bagi Siswa. Menyimpulkan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, dampak yang dirasakan siswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan di rumah adalah siswa dipaksa untuk melakukan pembelajaran dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai, sehingga siswa merasakan tertekan dalam menjalankannya. Pandemi ini juga berdampak pada psikologi siswa yang mengakibatkan beberapa gangguan psikosomatis yang ditandai munculnya kecemasan sampai mengalami ketakutan yang dialami oleh siswa. Karena dinilai tidak efektif, siswa menjadi tidak bisa berkonsentrasi dan tidak mengalami perkembangan selama pembelajaran. Selain dampak psikologis yang dialami siswa, pandemi juga berdampak pada psikologi sosial juga. Nah, penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Dwi Retnawulan yang berjudul Kondisi Psikologi Siswa SMP dalam Pembelajaran Matematika pada masa pandemi COVID-19 menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada bidang pendidikan, salah satunya dengan adanya pembelajaran online. Pembelajaran online ini juga berdampak pada psikologi siswa, dikarenakan psikologi sendiri itu sangat penting dalam proses belajar. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata psikologi siswa terbesar 64% termasuk dalam kategori sedang. Analisis psikologi ini dapat digunakan oleh guru sebagai rancangan sebelum mengajar. Nah, dari
Dua peneliti yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu di sini menjelaskan bahwa psikologi siswa itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu mengenai kerangka pikir. Ada beberapa peneliti yang membahas mengenai kondisi fisiologi siswa dalam pembelajaran matematika itu pada masa pandemi COVID-19 yang menjelaskan hubungan antara fisiologi siswa dan pembelajaran matematika itu selama pandemi. Namun kali ini peneliti beranggapan bahwa jika kondisi fisiologi siswa berpengaruh dalam pembelajaran dan mengalami penurunan pada masa pandemi, lalu bagaimana kondisi fisiologi siswa pada masa new normal setelah pandemi COVID-19 ini. Peneliti ini akan membahas sebagian indikator psikologi siswa di masa pandemi. Dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi guru untuk menyusun rancangan pembelajaran pasca pandemi atau di era new normal ini. Bab 3. Mengenai metode penelitian, yaitu terdiri dari jenis penelitian, waktu dan tempat, populasi dan sampel, variabel, teknik dan instrumen pengumpulan data, validitas reliabilitas instrumen, dan yang terakhir mengenai teknis analisis data. Jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini sering juga disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi atau keadaan yang alamiah. Disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti pada keadaan atau kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan kepada makna daripada generalisasinya. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. SMP Negeri 2 Wanayasa berdiri pada tahun 1999 yang beralamat di Jalan Raya Sukadami, Desa Sukadami, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP kelas 7 sampai kelas 9 secara acak di SMP Negeri 2 Wanayasa. Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan teknik probability sampling, di mana teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Variabel penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Nah, adapun variabel independen atau biasa disebut dengan variabel bebas itu merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen yang biasa disebut dengan faktor X. Nah, di sini itu mengenai indikator psikologi siswa. Lalu variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas itu. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika yang bisa kita sebut dengan faktor Y. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan pencatatan memo. Wawancara dilakukan untuk mendalami dinamika kecemasan atau kesulitan matematika siswa. Oleh karena itu, alat yang digunakan dalam proses pengambilan data adalah pedoman wawancara dan perekam suara. Ketika melakukan pengumpulan data melalui wawancara, peneliti segera melakukan pencatatan memo. Pencatatan memo dilakukan secara ringkas, mencatat hal-hal di luar transfer wawancara untuk menghindari hilangnya makna dari data yang dituturkan dari populasi. Pencatatan memo dilakukan selama proses berlangsungnya kegiatan pengumpulan data. Validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam penelitian ini, proses yang dilakukan rentan beririsan dengan subjektivitas baik dalam proses pengambilan data, analisis data, hingga penggunaan teori. Untuk menghindari kerentanan tersebut, proses penelitian telah dilakukan dengan seksama. Proses penjaminan reliabilitas penelitian ini melalui triangulasi. Sementara itu, untuk membantu konsistensi data, penelitian ini menggunakan memo dan perekam suara. Teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan connected cells of statement reflecting the seeding and condition of study. Pada tahap ini, data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang ditujukan dalam penelitian ini.
Nah, teknik analisis data dan penelitian ini seperti yang dikutip dari Mills and Huberman dalam bukunya Qualitative Data Analysis menggunakan prosedur model analisis mengalir atau flow analysis models melalui 3 alur, yaitu yang pertama reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan atau conclusion drawing. Referensi, di sini ada beberapa referensi yang saya ambil. Salah satunya itu ada Muhammad Sadirman pada tahun 1990 mengenai interaksi dan motivasi belajar mengajar Jakarta, dicetak di Raja Garapindo Persada. Yang kedua ada Budianto pada tahun 2016 mengenai pengaruh sikap belajar dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 10 yang berbentuk skripsi Kota Tarakan Universitas Borneo Tarakan. Selanjutnya ada beberapa referensi yang lainnya yang bisa kita langsung lihat dari presentasi kali ini. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.